Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita mau mulai baca lagi kitab Tafsir Al-Amsal. Kita lanjutkan bagian muqaddimah kitab Tafsir Al-Amsal, buah karya dari Ayatullah Nasir Makarim Syirazi. Pembahasan kali ini tentang penjelasan beliau seputar kapan sih Al-Quran itu mulai ditafsirkan. Ayatullah Nasir Makarim Syirazi mengatakan, Mata bada'at tafsirul Quran. Kapan dimulai tafsir Al-Quran? Tafsirul Qur'ani bil ma'na al-haqiqi bada'a mundu asri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bal min bad'i nuzulil wahyi illa annahu ka'ilmin mudawwanin bada'a min zamani khilafati amiril mu'minina Ali ibn Abi Thalib kama tajma'u ala dhalika aqwalul mu'arrikhina wal mufassirin. Tafsir Al-Quran dengan makna yang sebenarnya sudah dimulai sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sejak awal turunnya wahyu. Hanya saja tafsir Al-Quran sebagai sebuah ilmu yang terkodifikasi itu baru dimulai sejak zamannya kekhalifahan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, sebagaimana telah disepakati oleh para ahli sejarah dan juga para ahli tafsir. Wa rijalu hadzal ilmi yasiluna bi silsilati asanidihim ilaihi. Dan tokoh-tokoh dalam ilmu tafsir ini bersambung rantai sanadnya sampai kepada Ali bin Abi Thalib. Wala ajaba fi dzalika, dan gak heran, fahuwa babu madinati ilmi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan gak heran kenapa? Karena ya Ali bin Abi Thalib, beliau itu adalah pintu kota ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inda mi'ati tafasiri kutibat lihaddil an. Sesungguhnya udah ada ratusan kitab tafsir Al-Quran yang ditulis sampai sekarang. Wabilughatin mukhtalifatin, yang ditulis dengan berbagai macam bahasa yang berbeda-beda. Wabi asaliba wa manahija mutanawwi'atin, dengan metode dan pendekatan yang juga bervariasi. Minhal adabiyu wal falsafiyu wal akhlaqiyu wal riwaiyu wal tarikhiyu wal ilmi. Dan diantaranya ada yang dengan tafsir yang bercorak sastra, filsafat, akhlak, periwayatan ataupun tafsir bil ma'sur dengan pendekatan sejarah, sains. Wa kullu wahidin minal mufassirina tanawala al-Qur'ana min zawiyati takhassusihi. Dan setiap mufasir itu mengkaji Al-Quran dari sudut pandang bidang keahliannya masing-masing. Selanjutnya, Ayatullah Nasir Makarim Syirazi mengatakan, wa fi hadzal bustanil musmiri wal muzdahiri syurifa ahaduhum bi madadirihi syairiyatil khallabati. Dan di dalam tanda kutip kebun yang berbuah dan subur ini, salah seorang dari mereka terpikat oleh pemandangan-pemandangannya yang puitis dan juga memukau. Wa akharu akafa ala ma fihi min ishkaliyatin tabi'iyatin tertabitu bitakwinin nabati wa handasatil azhari wa amal juduri. Dan yang lain tekun meneliti problematika alamiah yang di dalamnya yang berkaitan dengan pembentukan tumbuhan, struktur bunga, dan juga kerja akar. Wasalisun alfata nadharahu ilal mawadil qidhaiyatil mustafadati minhu. Dan orang yang ketiga mengalihkan pandangannya pada bahan-bahan makanan yang dapat dimanfaatkan darinya. Wa rabi'un ittajaha ila dirasatil khawasil ilajiyati fi nabatatihi. Dan orang yang keempat mengarah pada studi tentang khasiat pengobatan yang ada pada tumbuh-tumbuhannya. Wa khamisun ihtamma bi kashfi asraril khilqati fi ajaibi sibarihil yani'ati wa awradihil mulawwanati. Dan orang yang kelima menaruh perhatian untuk menyikap rahasia penciptaan pada keajaiban buah-buahnya yang matang dan juga ranum, dan juga bunga-bunganya yang berwarna-warni. Wasadisun raha yufakkiru min ayyi azharihi yastati'u istiharaja afdalil uturi. Dan orang yang keenam mulai berpikir dari bunga yang manakah dari kebun ini yang ia dapat mengekstrak wewangian yang terbaik.
wasabi'un kanakhlati la tufakkiru illa bimtisasi rahikil wardi. Dan orang yang ketujuh itu bagaikan lebah yang dia tidak berpikir kecuali bagaimana ia bisa mengisap nektar mawar demi menyiapkan madu. Wa hakadha ruwadu tariqit tafsiril Qur'ani akasa kullu minhum bima yamlikuhu min mir'atin khasatin mazharan min madahiri jamalil Qur'ani wa asrarihi. Dan demikianlah para pelopor jalan tafsir Al-Quran, masing-masing dari mereka memantulkan sekelumit manifestasi dari keindahan Al-Quran dan rahasia-rahasianya melalui cermin khusus yang dimilikinya. Di sini Nasir Makarim Shirazi memberikan perumpamaan tentang Al-Quran seperti sebuah kebun yang menghasilkan berbagai macam hal dan orang bisa memanfaatkan dari kebun itu berbagai macam hal. Demikian pula Al-Quran itu mengandung banyak hal dan masing-masing orang itu bisa mendapatkan faedah-faedah yang berbeda-beda dari Al-Quran saking luasnya kandungan tafsir Al-Quran. Dan beliau selanjutnya mengatakan, واضح أن كل هذه التفاسير في الوقت الذي تعتبر فيه تفسير للقرآن إلا أنها ليست تفسيرا للقرآن لأن كل واحد منها يميت السامع عن بعد من أبعاد القرآن لا عن كل الأبعاد. Jadi jelas bahwa semua tafsir ini di saat ia dianggap sebagai tafsir bagi Al-Quran, tapi pada hakikatnya dia bukanlah tafsir bagi Al-Quran secara mutlak, secara keseluruhan, seutuhnya. Kenapa? Karena masing-masing dari tafsir tersebut hanya menyingkap tabir dari satu sisi aja dari sekian banyak sisi-sisi Al-Quran, bukan seluruh dimensi yang ada di dalam Al-Quran. وحتى لو جمعناها لتجلى من خلالها بعض أبعاد القرآن لا جميع أبعاده. Dan bahkan kalau kita bisa mengumpulkan semua kitab tafsir yang ada di dunia ini, maka yang tampak dari kumpulan kitab tafsir itu baru sebagian dari kandungan ilmu Al-Quran, bukan keseluruhan dimensi-dimensi Al-Quran. Dzalika li'anna al-Qur'ana kalamullah. Dan kenapa bisa begitu? Karena Al-Quran adalah kalamullah wa faydun min ilmihi alla mutanahi. Karena Al-Quran adalah firman Allah dan juga limpahan dari ilmunya yang tidak terbatas. Wa kalamuhu madharun li ilmihi, dan firmannya merupakan manifestasi dari ilmunya. Wa ilmuhu madharun li dhatihi, dan ilmunya adalah manifestasi dari zat Allah. Wa kulluha la mutanahiyah, dan semuanya itu tidak terbatas. Min huna, oleh karena itu la yanbaghi an natawaqqa' istita'atal bashari idraka jami'i ab'adil Qur'ani. Oleh karena itu kita tidak selayaknya berasumsi bahwa akan ada orang yang bisa menjangkau seluruh dimensi Al-Quran. Falkuzu la yasa'ul bahra, sebab sebuah cangkir tidak akan pernah bisa menampung isi lautan. Ya, ini penjelasan Syekh Nasir Makarim Shirazi tentang luasnya isi Al-Quran, sehingga kitab tafsir yang ditulis seberapapun banyaknya tidak akan bisa memberikan atau menampung seutuhnya ilmu Al-Quran. Akan selalu ada ilmu-ilmu berikutnya yang bisa digali dari Al-Quran. Selanjutnya beliau mengatakan, Tab'an mimma la syakka fihi annana nastati'u an nagrifa min hadzal bahril kabiri jiddan biqadri si'ati aniyati fikrina. Ya, tentu saja merupakan hal yang tidak kita ragukan bahwa kita bisa menciduk, dalam tanda kutip ya, menciduk atau mengambil air dari lautan yang besar ini, yang sangat besar ini. Tentu saja tidak diragukan lagi bahwa kita bisa mengambil ilmu dari lautan ilmu yang ada di Al-Quran seukuran dengan kapasitas wadah pemikiran kita. Wa min hunda kana 'alal ulama'i fardun
alla yatawanaw fi kulli asrin wa zamanin an kashfi mazidin min haqa'iqil Qur'anil Karim. Dan oleh karena itu merupakan sebuah kewajiban bagi para ulama di setiap masa untuk tidak boleh diam, tidak berpangku tangan dalam menyingkap lebih banyak lagi hakikat Al-Qur'anul Karim. Wa ayyabdulu juhudahum al-mukhlisata fi hadzal majali mastata'u. Dan serta hendaknya mereka itu mengerahkan upaya semampu mereka, setulus mereka, hendaknya mereka mengerahkan upaya tulus mereka sekuat-kuatnya di bidang tafsir ini, semampu mereka. Alaihim ayyastafidu mimma khallafahul aslafu ridwanullah alaihim fi hadzal majal, walakin la yajuzu lahum ayyaktafu bih. Mereka wajib mengambil manfaat dari apa yang telah ditinggalkan oleh para as-salaf, semoga ridha Allah bagi mereka di bidang tafsir ini. Namun mereka atau para ulama ini tidak boleh hanya merasa cukup dengannya saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala an kitabillahil aziz la tuhsa ajaibuhu wa la tabla gharaibuhu. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda mengenai kitab Allah yang mulia, yaitu apa? Al-Quran ini tidak akan pernah habis keajaiban-keajaibannya dan tidak akan pernah usang keunikannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.